Latar belakang usaha. Latar belakang usaha ini adalah bergerak di bidang kecantikan dan perawatan diri, di mana usaha ini menjual berbagai macam parfum yang diperjualbelikan per mili, dan juga menjual berbagai macam botol yang diperjualbelikan per biji, seperti roll-on, botol kaca, dan botol plastik spray. Selanjutnya ada aspek hukum. Aspek hukum ini terdiri dari 6 identifikasi, yaitu yang pertama ada bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha di sini adalah kecantikan dan perawatan diri. Yang kedua ada identitas pelaku bisnis. Identitas pelaku bisnis di sini bernama Yuni Widyaningsih. Tempat tanggal lahir yaitu Madiun 19 Juni 2000 yang beralamatkan di Jalan Pilang Widya 10 RT 1 RW 2 Kecamatan Kartoharjo, Pilang Bangu, Kota Madiun. Yang ketiga ada tanda daftar perusahaan. Di sini tidak dijelaskan. Yang keempat ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP yaitu 435757621000. Yang kelima ada izin-izin perusahaan. Di sini pelaku bisnis memperoleh izin-izin perusahaan dari kelurahan. Yang keenam ada keabsahan dokumen lainnya, tidak dijelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama itu ada permintaan dan penawaran. Perkembangan permintaan sekarang yaitu pembeli meminta request parfum yang paling terbaru dan penjual berusaha memenuhi kebutuhan konsumennya dengan cara melengkapi bibit parfum sesuai permintaan konsumen. Prospek permintaan di masa mendatang yaitu melengkapi segala variasi parfum. Yang kedua, menambahi racikan parfum agar parfum lebih kuat dan tahan lama. Perkembangan penawaran sekarang, penawaran dari konsumen hanya saat store baru buka, dan penjual pun memberikan diskon seminggu sekali setiap hari Jumat dan setiap hari Senin pada 10 orang pembelian pertama, diskon sebesar 10%. Prospek penawaran di masa mendatang. Penawaran sekarang, diskon hanya berlaku untuk tanggal cantik, semisal tanggal 6 bulan 6 sebesar 10%. Yang kedua, ada segmentasi pasar, target, dan posisi di pasar. Segmentasi pasar yaitu pelanggan lama yang mempunyai member card dapat keistimewaan diskon 10%. Yang kedua, pembelian di atas 100.000 baru dapat member card. Target, pelaku usaha tidak menargetkan konsumen dari remaja maupun orang tua. Posisi, store buka di pertengahan kota dikarenakan peluang usaha lebih besar daripada di pinggir kota. Situasi persaingan, di sekitar 2 km terdapat toko parfum juga yang menjual parfum seperti pelaku usaha. Seterusnya, kepuasan produk. Dari konsumen menjelaskan puas dengan pelayanan dan ketahanan parfum yang sangat kuat. Hubungan antara penjual dan konsumen sangatlah terjaga baik. Selanjutnya, ada situasi persaingan. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dari penjualan bibit parfum. Yang kedua, menjualkan barang yang tidak mudah cepat expired. Kelemahannya yaitu jumlah modal terbatas. Yang kedua, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Yang ketiga, belum ada pembagian dana pribadi dan dana usaha. Selanjutnya ada peluang. Usaha ini memiliki persentase keuntungan 50% sampai 10%. Yang kedua,
Pilihan pabrik bibit parfum sangat beragam, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Yang ketiga, proses belajar meracik atau menghafal aroma cepat dikarenakan keterbiasaan pelaku usaha. Yang keempat, memiliki bibit yang kadaluarsanya lama hingga sampai 2 tahun. Yang terakhir yaitu ada ancaman. Yang pertama, bibit parfum berubah warna jika penyimpanan tidak benar saat ruangan panas dan terkena matahari langsung. Yang kedua, kesulitan mendapatkan pelarut parfum misal seperti alkohol atau metanol karena biasanya tersedia di toko-toko besar atau di kota-kota besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafil Mutadi dari Manajemen Zakat dan Wakaf. Baik, untuk pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan studi kelayakan bisnis saya yang menerangkan aspek keuangan dan aspek teknis operasi dan aspek AMDAL dari penelitian yang telah kami lakukan. Nah, aspek keuangan di sini ada kebutuhan dana dan sumber dana. Kebutuhan dana dan sumber dana ini dari tempat parfum itu sendiri, dari modal sendiri ataupun tidak melibatkan investasi ataupun dana investor dari luar. Sedangkan aliran kas di sini ada modal parfum sebesar 6.229 dan kontrak toko sebesar 12 juta per tahun. Terus total parfum seharga 2.798 untuk stok dan perlengkapan toko seharga 28.733. Listrik 100.000 per bulan, air 24.000 per bulan. Keamanan toko 10.000, total 30 juta. Nah, di sini aspek teknis operasi. Aspek teknis operasi yang pertama, lokasi usaha. Lokasi toko sangat strategis karena di pusat perkotaan di Madiun. Nah, toko berada di pertengahan kota yang sangat strategis, mudah untuk dijumpai masyarakat secara luas. Lahan parkir motor sangat luas. Volume, setelah itu kesiapan teknologi. Dalam operasional ini menggunakan laporan sederhana, cuman by buku sederhana untuk mengelola aspek keuangan, tidak menggunakan Excel maupun elektronik lainnya, teknologi lainnya. Nah, untuk aspek AMDAL sendiri di toko tersebut tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tamridul Fauzi dari Mahasiswa akan menjelaskan sedikit tentang hasil penelitian kelompok kami, kelompok 4, bagian aspek ekonomi sosial. Di sini ada 2 poin dari aspek ekonomi sosial. Poin yang pertama, dampak aspek ekonomi dan dampak aspek sosial. Yang pertama, dan dampak aspek ekonomi, yaitu menambah pemasukan serta membangun ekonomi keluarga. Dampak yang kedua, dampak aspek sosial, yaitu mengurangi angka pengangguran. Selanjutnya, kesimpulan. Aspek hukum dalam usaha ini layak dikarenakan menambah pemasukan dan mengurangi pengangguran, dan usaha ini sangat cocok bagi pengusaha muda. Dari aspek pemasaran, produk cepat diperjualbelikan kepada masyarakat. Mungkin cukup ini penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.